Sementara itu Indonesia optimistis bisa menjadi penyelenggara event sepak bola internasional. Event yang sudah di depan mata adalah Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang. Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dari Surabaya, Jawa Timur. Pak Menteri, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rory. Pak Menteri, ini dalam waktu yang berdekatan Menporanya baru, Ketua Umum PSSI-nya yang baru. Seberapa optimistiskah Anda dengan Pak Iwan sebagai ketum baru PSSI? Ya, kita harus optimis dong. Pemerintah harus optimis apalagi sudah dipilih menjadi tuan rumah U20 tahun 2021 oleh FIFA. Kita harus buktikan bahwa kita mampu dan kita bisa bekerja bersama-sama. Saya sebagai Menpora yang baru, insya Allah bisa bekerja sama dengan siapapun, dan tujuan kita satu, bagaimana Indonesia bisa membanggakan diri sebagai tuan rumah dan bisa dipercaya. Saya kira ini satu kesempatan yang luar biasa dan belum tentu akan datang lagi kalau kita sia-siakan. Karena itu komitmen pemerintah, ya. Silakan Pak, komitmen pemerintah. Ya, komitmen pemerintah sudah ditunjukkan ketika kita awal mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Presiden Joko Widodo menulis surat langsung. Beliau menulis surat sendiri ke FIFA dan dengan dukungan dari 4 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Informatika dan Telekomunikasi, kemudian Kapolri. Sehingga itu juga menjadi pertimbangan utama oleh FIFA memberikan kepercayaan kepada Indonesia menjadi tuan rumah. Saya kira ini jangan diragukan, komitmen pemerintah jangan diragukan. Pemerintah sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebagai penyelenggara. Oke, sebelum kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan Piala Dunia U20, saya ingin fokus pada permasalahan yang selama ini menyelimuti sepak bola kita. Terkait dengan masalah mafia bola, begitu. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah juga meluapkan emosinya karena dia melihat ada mafia bola dalam pertandingan Kalteng Putra versus Persib Bandung di Kalimantan Tengah, begitu. Terkait dengan kita tahu ada Satgas Anti Mafia Bola yang dibentuk oleh Polri dan saat ini Pak Muhammad Iryawan adalah juga anggota Polri, Komjen begitu, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Seberapa optimistiskah Anda di bawah Pak Iwan mafia bola akan bisa diberantas? Ya, pertama pemerintah tentu menghargai, mengapresiasi pilihan para pemilik suara atau voters ya, yang sudah memilih Pak Muhammad Iryawan untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Nah, tentu kita akan minta komitmen dari Ketua Umum dan pengurus PSSI lainnya untuk memberantas hal-hal yang negatif yang berpengaruh terhadap pembinaan, pengembangan prestasi sepak bola kita. Saya punya rasa optimis kalau itu kita komunikasikan dengan baik dengan teman-teman pengurus PSSI, baik itu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, para Esko, mudah-mudahan kita akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan sepak bola kita. Memang sudah sekian lama kita belum melihat prestasi sepak bola kita berbicara di kancah internasional, dan itu menjadi kerinduan dari pemerintah, dari seluruh masyarakat sepak bola, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang 267 juta ini. Oleh karena itu saya akan segera mengundang pengurus PSSI yang baru. Kita akan tanyakan bagaimana persiapan dan hal-hal yang sudah mereka rencanakan. Apalagi dalam impres tentang sepak bola kita masih ada satu yang harus kita lakukan, yakni membuat roadmap tentang sepak bola Indonesia. Ini harus segera, harusnya sudah bulan pertengahan tahun yang lalu itu. Mohon maaf Pak Zainuddin, kita sempat berbincang di program Prime Time News juga terkait dengan roadmap sepak bola seperti apa. Apa yang akan seperti apa sikap pemerintah terkait dengan pembahasan dengan Ketum PSSI terkait dengan roadmap sepak bola kita? Akan diapakan ini sepak bola kita ke depan?
Ya tentu kami menunggu dari PSSI ya kepengurusan yang baru ini, kemudian kita di pemerintah di bawah koordinasi Menko PMK sesuai dengan perintah Inpres itu segera kita rumuskan tentang roadmap dan kita akan bakukan itu, kita tetapkan menjadi roadmap sepak bola Indonesia. Saya kira minggu depan atau kan hari ini hari Minggu, Senin kalau bisa saya sudah mengundang, kami di Kemenpora akan mengundang pengurus yang baru, segera kita duduk, jangan kita berlama-lama karena waktu untuk mempersiapkan diri ke U20 tahun 2021 itu sudah sangat dekat. Maka apa yang kita bisa lakukan sekarang harus segera dilakukan, tidak boleh lagi berleha-leha kita mempersiapkan diri. Baik, Pak Menteri, selain 10 stadion yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 ini, apa saja yang perlu dipersiapkan antara Kemenpora dengan PSSI untuk menyambut event besar ini? Ya, saya kira selain stadion yang akan digunakan untuk tempat pertandingan, kemudian lapangan-lapangan untuk latihan, saya kira juga para tim-tim sebagaimana biasanya mereka akan datang sebelum itu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan juga tempat-tempat yang bisa menjadi tempat latihan mereka. Bahkan saya mendapatkan informasi ada yang sudah 6 bulan sebelumnya sudah datang, apalagi ini main di Indonesia dengan cuaca yang berbeda dengan di negara mereka. Maka ini peluang-peluang ini harus ditangkap oleh daerah-daerah. Kalau toh juga mereka tidak bisa menjadi stadion tempat penyelenggaraan Piala Dunia itu, tetapi dia bisa menjadi penyangga. Nah, saya kira pemerintah daerah sudah ada beberapa yang berkomunikasi dengan kami, bahkan ada gubernur yang datang langsung ke kantor Kemenpora, dan saya sampaikan kita sepenuhnya menunggu FIFA yang akan menentukan lapangan mana yang akan dilakukan, dan tentu kita tidak mau masuk secara teknis karena itu menjadi urusannya pengurus PSSI. Bagaimana dengan ajang Piala Dunia U20 ini kemudian nanti bisa menjadi menggalvanize, menggelorakan semangat sepak bola khususnya di anak-anak di seluruh pelosok Indonesia, Pak? Ya, yang pertama tentu kita harus mensosialisasikan ke berbagai pelosok seluruh Indonesia bahwa Indonesia sudah dipilih untuk menjadi tuan rumah U20 tahun 2001. Saya kira itu harus masif menyampaikan informasi ini kepada masyarakat kita sehingga kegairahan sepak bola kita bangkit kembali. Semua tempat, semua provinsi walaupun tempatnya tidak menjadi pilihan untuk tempat berlaganya Piala Dunia, tetapi sebagai bangsa tentu harus memberikan dukungan terutama kepada tim nasional kita. Nah, kita akan minta, ini bukan pekerjaan yang kecil, walaupun secara khusus itu akan dilaksanakan oleh sepak bola, Federasi Sepak Bola kita, PSSI, tetapi pemerintah akan memberikan dukungan apapun yang diharapkan, termasuk dalam dukungan untuk tim nasional kita. Apa pesan Anda? Ini terakhir pertanyaan saya, Pak Menteri. Apa pesan Anda untuk Muhammad Iryawan, Ketum PSSI yang baru? Ya, yang pertama memperbaiki tata kelola organisasi sepak bola kita yang mengkhawatirkan banyak orang. Harus dijawab oleh Pak Muhammad Iryawan. Dan yang kedua adalah segera menyiapkan tim nasional kita untuk berlaga di U20. Pemerintah secara terbuka menerima masukan. Kalau PSSI berkonsultasi, berdiskusi dengan kami terbuka. Silahkan datang, atau kalau tidak juga kami yang datang, atau kami yang mengundang teman-teman PSSI. Sekarang ini tidak boleh lagi birokrasi menjadi hambatan kita. Ke depan kita harus bergerak cepat sebagaimana yang selalu dipesankan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi. Kita sebagai tuan rumah harus sukses sebagai penyelenggara, tetapi jangan cukup hanya sukses sebagai penyelenggara saja. Kita juga timnya harus dipersiapkan dengan baik sehingga sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi sepak bola kita. Terima kasih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali atas waktunya di Prime Time News. Terima kasih Pak. Sekali lagi kami akan. Sementara itu Indonesia optimistis bisa menjadi penyelenggara sepak bola
event sepak bola internasional. Event yang sudah di depan mata adalah Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang.